Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran fisika. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Kompetensi dasar bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tadi gaya dan hukum Newton. Di situ dijelaskan mengenai dinamika gerak. Nah, apa itu dinamika gerak? Dinamika gerak adalah ilmu yang mempelajari mengenai gerak dan penyebab gerak suatu benda. Nah, sekarang apa ya penyebab gerak? Nah, penyebab gerak adalah gaya. Sekarang kita bahas apa itu gaya. Bisa kalian lihat untuk gambar di bawah berikut ya. Ada seorang anak yang mendorong meja dan ada juga seorang anak yang menarik meja. Nah, bisa dikatakan kedua anak tersebut memberi gaya terhadap meja yang menyebabkan meja tersebut bergerak. Jadi bisa disimpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Simbol dari gaya adalah F besar. Dan satuan gaya dalam SI adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Adapun alat untuk mengukur gaya bisa kalian lihat ya, namanya dinamometer atau neraca pegas. Nah, untuk gaya ini bisa mempengaruhi beberapa hal ya pada benda. Nah, di sini setidaknya ada 3 pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, gaya dapat merubah bentuk dan ukuran suatu benda. Contohnya, dengan menarik dan menekan adonan tepung, maka ibu dapat membuat bentuk kue tertentu. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam dan sebaliknya benda diam menjadi bergerak. Contohnya, seorang anak yang menarik mobil-mobilan. Dan yang terakhir, gaya dapat merubah arah gerak benda. Contohnya, adik menendang bola yang dioper oleh kakak. Jadi arah bolanya berubah ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis gaya. Di sini ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Yang pertama, gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada benda. Nah, ini beberapa contoh untuk gaya sentuh, diantaranya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan langsung. Ini beberapa contoh dari gaya tak sentuh, diantaranya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Selain gaya sentuh dan gaya tak sentuh, jenis-jenis gaya lainnya adalah yang pertama, ada gaya berat. Nah, di mana berat atau gaya berat itu merupakan massa benda yang telah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, persamaan untuk gaya berat adalah W sama dengan M kali G. Di situ W simbol dari berat benda, satuan SI-nya Newton, M massa benda, satuannya kilogram, dan G itu percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Berat benda akan berubah-ubah pada setiap tempat bergantung dengan besarnya percepatan gravitasi pada tempat tersebut. Sedangkan massa benda akan selalu sama di setiap tempat. Nah, ini gambaran dari gaya berat ya, jadi selalu mengarah ke pusat bumi. Bagaimanapun benda diletakkan, gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi.
Dan yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang timbul akibat adanya kontak antara dua permukaan bidang, di mana gaya normal selalu mengarah tegak lurus dengan bidang yang ditempatinya. Besarnya gaya normal itu sama dengan berat benda. N sama dengan W sama dengan M kali G. Nah ini ya, bisa dilihat diagram untuk gaya normal, di mana tadi gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Nah untuk persamaan yang tadi N sama dengan W itu berlaku untuk yang ini ya, di mana gayanya itu tegak lurus berlawanan arah antara gaya normal dengan gaya gerak, dimana besarnya akan sama. Nah selanjutnya bisa dilihat sendiri kalau bidang miring maka seperti ini. Ketika permukaannya miring maka gaya normalnya seperti ini ya, tegak lurus terhadap bidang permukaan. Dan bisa yang lainnya kalian pelajari ya untuk gaya normal. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan atau kontak antara dua permukaan bidang yang kasar, di mana arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda, sehingga gaya gesek itu bisa menghambat gerak benda. Nah, gaya gesek ini dibedakan atas dua macam. Ada gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang timbul pada benda yang diam. Dan ada gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang timbul pada benda yang sedang bergerak. Nah, resultan gaya atau perpaduan gaya. Resultan gaya atau perpaduan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, resultan gaya ini bergantung pada arah dan jumlah benda. Misalkan gaya sejajar dan searah, maka resultannya atau bisa disimbolkan sigma F. Ini sigma dibacanya ya. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Jadi perjanjiannya kalau arahnya ke kanan maka positif, kalau ke kiri adalah negatif. Selanjutnya gaya sejajar dan berlawanan arah, maka resultannya R sama dengan sigma F sama dengan F1 positif ya, kanan, ditambah dengan min F2, arahnya ke kiri, jadi negatif F2, jadi F1 dikurangi F2. Dan yang terakhir gaya saling tegak lurus. Nah, untuk gaya yang saling tegak lurus maka resultannya adalah R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, contohnya misalkan yang pertama, tentukan resultan dari gaya-gaya berikut. Nah, di sini ada dua gaya F1 dan F2. Yang besarnya bisa kalian lihat ya, 50 Newton dan 70 Newton. Nah, resultannya, nah tadi berdasarkan yang pertama ya, jadi ada dua gaya ini sejajar, sama arahnya yaitu ke kiri. Maka resultannya sama dengan F1 ditambah dengan F2, jadi tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang karena arahnya ke kiri, maka tandanya itu adalah negatif. Jadi F1 besarnya negatif 50 Newton ditambah dengan F2 negatif 70 Newton. Jadi hasilnya negatif 120 Newton, di mana tanda negatif itu menunjukkan arah gaya yang ke kiri. Yang kedua, tentukan resultan dari gaya-gaya berikut. Nah, di sini ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. Di mana F1 arahnya ke kanan, sedangkan F2 dan F3 itu arahnya ke kiri.
maka R sama dengan F1 berarti positif ya karena ke kanan, dikurangi F2 karena ke kiri, dikurangi lagi F3 karena ke kiri juga. Tinggal masukkan F1 itu 100 dikurangi F2 nya 30 dikurangi F3 nya 50, jadi hasilnya adalah 20 Newton. Nah ini tandanya positif, itu menunjukkan resultan gayanya itu arahnya ke kanan. Seperti itu ya, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke hukum Newton tentang gerak, dimana hukum Newton ini sesuai dengan namanya dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Nah, dimana hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, di sini untuk hukum Newton mengenai gerak ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita bahas satu persatu. Yang pertama hukum 1 Newton, dimana ini dikenal dengan hukum kelembaman atau hukum inersi. Dimana hukum kelembaman atau inersia itu merupakan ukuran kemalasan dari suatu benda. Nah, bunyi dari hukum 1 Newton ini, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda tersebut akan tetap mempertahankan keadaan geraknya. Nah, di mana persamaan untuk hukum 1 Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Jadi, dari pernyataan ini bahwa benda itu, tiap benda ya memiliki kelembaman, kemampuan untuk mempertahankan keadaan. Nah, contoh hukum 1 Newton. Nah, ketika berada di dalam mobil misalnya ya, jika mobil bergerak maju tiba-tiba, maka tubuh kita seperti terdorong ke belakang. Demikian juga ketika mobil tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan seperti terdorong ke depan. Nah, hal ini diakibatkan karena tubuh kita memiliki kecenderungan untuk tetap diam atau mempertahankan keadaan geraknya. Contoh lainnya, nah misalkan gelas di atas kertas yang terletak di meja, ini akan tetap di atas meja jika kertas ditarik secara cepat. Dan contoh yang terakhir, benda yang bermassa besar akan lebih susah dipindahkan daripada benda yang bermassa kecil, karena semakin besar masanya, maka inersianya atau ukuran kemalasannya semakin besar, jadi semakin susah untuk dirubah keadaannya. Lanjut hukum 2 Newton atau hukum percepatan. Nah, menyatakan bahwa jika pada suatu benda bekerja satu atau lebih gaya, maka pada benda akan timbul percepatan. Besarnya percepatan yang timbul pada benda sebanding dengan resultan dari gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, persamaan dari hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Ini yang sering digunakan nanti dalam soal-soal ya, dimana sigma F itu resultan gaya, M itu massa, dan A itu adalah percepatan. Contoh dari hukum 2 Newton, misalnya ada orang dewasa dengan gaya yang besar mendorong benda bermassa lebih kecil sehingga benda bergerak. Yang kedua, mendorong benda yang bermassa kecil dan benda yang bermassa besar, maka percepatannya akan lebih besar pada benda yang bermassa
kecil. Contoh selanjutnya adalah mobil yang melaju di jalan. Nah, ini ya. Yang terakhir, ketika memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini contoh-contoh dari hukum 2 Newton. Bisa disimpulkan, hukum 2 Newton itu tadi menjelaskan mengenai hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, di mana percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sekarang contoh soal untuk hukum 2 Newton. Misalnya terdapat bola besi dengan massa 50 kg yang digelindingkan pada permukaan bidang. Percepatan yang dimiliki bola tersebut adalah 10 meter per second kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Nah, ini kita tuliskan yang diketahui tadi, massa 50 kg, percepatan yaitu A kecil 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan besar gaya yaitu simbolnya F. Maka ini bisa kita gunakan hukum 2 Newton tadi, yaitu F sama dengan M kali A. M nya tadi 50 kg kali A nya 10, berarti 50 kali 10 500 Newton. Jadi besar gaya bendanya adalah 500 Newton. Sekarang hukum 3 Newton atau yang dikenal dengan hukum aksi reaksi menyatakan bahwa jika suatu benda mengenakan gaya pada benda lain, maka benda tersebut akan menerima gaya dengan besar yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, ini persamaan untuk hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, ini beberapa contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada sebuah roket, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket, maka akan mendorong roket meluncur ke atas. Kemudian ketika kita berenang, gaya aksi tangan ke air mengakibatkan adanya reaksi dari air ke tangan, sehingga perenang akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Kemudian ketika burung terbang, ketika sayap burung dikepakkan ke bawah, maka burung akan terangkat ke atas dan sebaliknya. Kemudian pada saat mendayung, perahu terdorong ke depan ketika dayung mengayun ke belakang. Dan yang terakhir pada balon, ketika balon yang sudah ditiup kita lepaskan ujungnya, maka udara bergerak ke belakang, sedangkan balon akan bergerak ke depan. Nah, itu contoh dari hukum 3 Newton yang dikenal dengan aksi reaksi. Mungkin itu saja materi yang kita bahas ya mengenai gaya dan hukum Newton. Nah, sebelum Ibu akhiri, ini ada 3 latihan soal kalian kerjakan di buku catatan, lalu nanti kumpulkan ke link yang Ibu bagikan di WA Group. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.